Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bahas banner baru di server Eropa teman-teman. Jadi kemarin rilis kan ya untuk banner Carnival. Kemudian sekarang rilis tiap 2 minggu sekalinya adalah banner regularnya yaitu banner limited atau banner eksklusifnya ya. Ya itu letaknya ada di atas banner regular yang kemarin Juzo Pet Boy sekarang sudah digantikan oleh Sif atau siapa ini ya? Wasu kalau nggak salah tadi aku lihat tadi Wasu ya. Wasu ini bukan berarti ngatain teman-teman ya. Ini memang namanya Wasu. Kita langsung lihat aja Wasu. Oke Wasu, jangan lihat dari situ. Oke, kita coba cari Wasu. Nah, ini si Wasu, teman-teman. Nama lengkapnya Yoshitoke Wasu ya. Dia di sini dalam bentuk chief ya. Dalam bentuk mode chief, dia belum berubah ya. Kalau nggak salah Wasu ini bisa salah satu Shishigi yang sangat mematikan ya. Tapi di sini dia masih normal-normal aja, belum ada perubahan ya. Kemudian kita lihat apakah dia masuk tier list tertinggi. Oke, seperti biasa ya. Lawak banget. Jadi teman-teman kalau saya sarankan jangan pernah melihat tier list ini ya. Ini dihilangkan saja. Jangan sampai teman-teman patokannya ke sini karena ini nggak manuk akal gitu loh. Kalau banner-banner baru biasanya langsung masuk ke triple S. Terus nanti kalau udah lama kemudian baru dibuang ke bawah. Kemudian banner yang dark dan light ini nggak ada yang masuk ke sini gitu. Semuanya masuk ke atas. Padahal kita belum tentu ya. Ya, si Sachi ini kalau menurut saya nggak tahu ya, nggak bagus menurut saya. Kenapa dia masuk ke atas gitu? Harusnya masuk ke bawah. Tapi karena dia elemen dark, makanya dia masuk ke atas gitu. Jadi dilihat-lihat lagi aja ya untuk tier list. Kalau kayak gini saya sih nggak suka ya. Saya biasanya tier list itu per tim ya. Kalau si CG itu siapa aja gitu ya. Kemudian Augiri itu siapa aja itu lebih better dibandingkan seperti ini gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini dari gamenya langsung. Silahkan bagi teman-teman yang memang berpegang teguh ke sini, silahkan ya bisa dijadikan acuan. Tapi kalau enggak juga berarti pinter ya, karena udah tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Nggak harus patokan dari sini. Oke, kita bakal bahas Wasu. Ya, di sini nama lengkapnya Yoshitoki Wasu. Kemudian dia tipenya adalah speed ya, warna biru dengan tag CCG ya, CCG yang kalau nggak salah yang apa ya, Hiker Investigator. Jadi ini yang memang sekumpulan yang tipenya adalah investigasi yang tingkat tinggi ya. Oke, saya bakal langsung bahas dari skillnya dulu ya. Dan ini skillnya mirip-mirip banget kayak sejenis Itori ya. Intinya dia tuh naikin basic stat 16,15%. Kemudian ada satu tambahan efek lagi biasanya kalau jenis-jenis buff seperti ini. Nah, kalau ini bedanya Wasu ini unik dia ya. Dia punya vulnerability selama 2 turn kalau di level 3 ya. Gunanya apa? Gunanya ada di bawah teman-teman. Untuk mengurangi defense related musuh sebesar 10% dan meningkatkan damage yang diterimanya sebesar 15%. Ini kalau teman-teman tahu game Seven Deadly Sins ya. Ini nih bagus banget pasif seperti ini atau kartu seperti ini. Ini supaya dapat critical di boss battle. Biasanya kalau kita sedang melakukan boss battle itu kan tinggi-tinggian skor ya. Nah, ini nih biasanya bagus digunain untuk hero-hero yang menggunakan critical. Contohnya Amon ya kalau di CCG. Amon yang warna merah, kemudian kalau setahu saya Amon warna merah aja sampai saat ini juga Amon warna merah cukup bagus ya. Jadi ini bagus banget ngurangin defense related musuhnya ya. 10% defense related itu apa? Defense, kemudian block change, critical defense, dan satu lagi resistance ya kalau nggak salah ya. Rest rate. Kemudian damage diterimanya juga makin tinggi gitu ya. Cocok banget sih untuk boss battle yang butuh damage yang sangat tinggi ya. Kalau teman-teman bingung kenapa boss battle butuh damage yang sangat tinggi, bisa cek video saya yang melawan Sachi ya. Udah saya rilis. Intinya gitu teman-teman, dia bakal ngurangin defense related sama menambah damage-nya. Ini mirip-mirip kayak Itori ya. Coba lihat angkanya 16,5 ya. Kalau di CCG sekarang baru rilis di Wasu ya.
Kalau teman-teman ada di non organisasi bisa pakai Itori. Ya 16,5 ya, bedanya ini memberikan imun terhadap debuff. Dia nggak bisa di debuff. Kalau Wasu kan tadi ngurangin pertahanan musuh ya. Kemudian kalau teman-teman masuk ke Anteku bisa cek Hinami yang warna biru. Yang ini ya. Ini juga sama 16,5%, tapi bedanya dia menghapus buff dan memberikan debuff immunity, sama kayak Itori sebenarnya. Kemudian kalau di Aogiri, nah kalau di Aogiri kayaknya nggak ada ya. Oh ini tah, tapi ini 12%. Yang 16 setengahnya Eto yang ini apa nih? Oke, bukan, ini damage. Nanti saya mau bahas ini juga ya. Nggak tahu ding, ini udah lama keluar ya. Kok saya baru lihat. Oh Eto di mana? Oh, bukan di Aogiri ya? Yamashita tuh non ini ya, non organisasi kah? Oh, ini belum ketahuan dia dari Aogiri ya. Ini juga bukan buff. Berarti nanti yang belum keluar adalah Aogiri ya untuk buffnya. Kita tunggu aja efeknya gimana. Biar developer yang nanti kita cek ya. Gimana di Aogiri. Intinya gitu teman-teman untuk Washu. Di pasifnya dia ngurangin defense related ya. Nah, kita bakal bahas pasifnya selanjutnya. Ini ketika bintang 0 ya. Jika semua ahli CCG karakter memberikan damage kepada musuh yang ada di buff tadi, jadi kita pakai skill ini dulu, nanti musuhnya kena di buff. Nah, ketika hero kita CCG tadi yang nyerang di buff tadi, yang kena di buff ya, itu nanti akan memberikan damage tambahan sebesar 15% dari damage yang telah diberikan oleh CCG tadi, dibagikan kepada semua musuh. Jadi intinya gini, misalkan bagusnya berarti ini dipakainya di pertama ya, di awal-awal kalau buff tuh. Kita pakai buff ini, kemudian musuhnya kena di buff, kemudian kita serang pakai Amon. Amon itu kan single target ya, misalkan damage-nya single target itu 100.000. Nah, 15%, di sini 15% berarti 15.000 ya. Dari 15% dari 100.000 itu adalah 15.000. Nanti masing-masing musuh itu bakal menerima damage tambahan sebesar 15.000. Walaupun Amon nyerangnya single target 100.000, tapi nanti keempat musuh itu bakal kena masing-masingnya 15.000. Jadi yang satu itu yang diserang Amon itu kena damage-nya 100.000 ditambah 15.000, yaitu 115.000. Dan 3 hero lainnya bakal kena 15.000 masing-masing. Gitu ya, jadi nanti kena damage semua, pembagian damage. Nah, tapi damage yang telah dibagi tadi itu tidak akan melebihi 200% dari attack si penyerangnya tadi. Jadi kan sebenarnya angkanya 15.000 ya. 15.000 tuh sebenarnya ada pakemnya, nggak boleh 200% dari attack aslinya, basic attack aslinya gitu. Intinya nanti ini cukup banyak tapi tidak terlalu sampai tumpah-tumpah damage-nya, ini untuk membatasi aja gitu ya. Nah, nanti ketika musuh yang ada di buff tadi mati gitu ya, ternyata diserang sama Amon nih tadi, mati tiba-tiba itu ya musuhnya. Nah, nanti akan memberikan damage tambahan sebesar 200% kepada orang yang memiliki attack tertinggi di among all elite terhadap musuh ya, pada all enemy. Intinya nanti bakal dapat damage tambahan 200% dari attack tertinggi dari yang line up kita ya, sorry ya, kepada menyerang kepada musuh gitu. Wow, ini berarti tambahan damage terus ya di kali ini ya. Oke, nice. Nah, ini bintang satunya ya. Sebenarnya saya udah nyiapin meta untuk CCG, semoga aja nanti rilis duluan ya, tim-tim apa dulu CCG dan meta CCG itu seperti apa. Di video itu saya menyampaikan bahwa CCG itu menggunakan meta shield teman-teman. Jadi dia selama bermain itu pasti bermain shield. Kenapa? Karena itu fondasinya di Arima Ixa ya. Arima Ixa tuh main shield. Terus ada Kuroyamado juga main shield. Nah,
Ini juga cocok untuk menjadi support karena dia mendukung tentang shield-shieldan. Coba kita baca ya. Setiap kamu memiliki 5 shield gitu ya, ketika dapat 5 shield, contohnya dari nanti ada Ipin Arata, kemudian ada Arima Iksha, kemudian ada Kuroyomado. Nah, kalau dapat 5 kali, maka akan meningkatkan rank up skill kita. Skill kita nanti tiba-tiba dinaikkan. Efek ini dapat trigger 1 kali per ronde. Nah, ketika Chichigi karakter itu mendapatkan shield juga, maka akan meningkatkan damage mereka sebesar 10% selama 2 turn. Gila nggak tuh? Nanti damage-nya makin tinggi untuk hero yang ada shieldnya. Gitu ya. Tapi cuman maksimum 2 kali aja. Gitu ya, nggak bisa terus-terusan. Tapi ini udah cukup lah buat ngebantai PvP selama 2 turn ditambah 2 nih berarti 4 turn ya. Ini udah cukup banget. Nah, ketika hero Shishigi tadi eh, memiliki shield yang hilang, maka dapat meningkatkan damage reduction mereka sebesar 15%. Jadi kalau shieldnya hilang, nanti dia bisa makin tanker hero-hero kita tuh yang ada di masing-masing shieldnya ya. Jadi misalkan Amon saya tadi kena shield, dapat shield dari Arima Iksa. Nah, shieldnya tuh hancur. Nah, nanti si Amon ini bakal dapat buff yang namanya pengurangan damage sebesar 15% selama 1 turn. Gitu teman-teman. Walaupun nggak punya shield, nanti terjadi tanker di sana ya. Gitu. Bagus banget ini pasif bintang satunya buat meningkatkan skill dan juga ningkatin damage dan pertahanan ya. Nah, kemudian ini yang kalau terjadi weak, ini bakal mengurangi semua damage taken yang ada di hero kita. Jadi makin beton nanti hero kita. Kalau terjadi weak, khususnya bagi penggunaan kartu si Wasu ini ya. Nah, ini bintang 3-nya teman-teman. Ketika semua karakter Chichigi itu melakukan penyerangan, bakal mendapatkan 1 komen. Nah, komen ini bisa di stack selama 6 stack gitu ya. Dan ketika dia menggunakan active skill gitu ya, orang yang ada tadi komennya, nanti bakal mendapatkan maksimum komen yang gunanya itu akan menghilangkan debuff yang ada di aliansi kita semuanya, empat-empatnya. Dan memberikan full scale attack selama 1 turn. Nanti saya bahasain apa itu full scale attack dan komen. Kemudian hapus semua komen dan ketika terjadi full scale attack, karakter ini tidak dapat mendapatkan komen kembali. Intinya gini, nanti si Shigi ini bakal diberikan komen 1 biji, 1 buff biji di atasnya. Kalau dia mencapai 6, dia bakal menghapus semua debuff gitu ya. Kalau dia udah nyerang 6 kali, dia debuffnya bakal dihapus dan memberikan efek lagi gitu ya. Ini efek baru ya. Jadi buff yang ada di atas ada 6 biji nanti bakal dihapus, digantikan buff baru. Apa itu buff baru gitu ya? Ini adalah meningkatkan attack related stat sebesar 10% dan memberikan immunity terhadap disruption ya, yang untuk penghapusan efek skill. Kemudian lethal juga dihapus dan disable effect juga bisa dihapus dan meningkatkan damage dealt-nya sebesar 20%. Wow. Ini bakal jadi support yang bagus banget sebenarnya. Wow. Ini bakal meningkatkan attack sama kepal efek dari ini ya, dari modifikasi RC Cell. Gelo parah ini. Oke, teman-teman harusnya bisa paham ya, ini bisa dapat buff lagi dari sini. Kemudian ini bintang 4 teman-teman, ketika terjadi burst atau bintang 3 untuk kartu kita, kalau dijadikan satu antara bintang 2 dengan bintang 2, maka akan memberikan pengurangan damage yang diterima sebesar 3%. Makin tanker lagi. Oke, saya bakal lihat ketika dia ada di bentuk maksimal ya. Oke, dia naikin pengurangan max HP musuh sebesar 10% ya. Kalau udah di bintang 6. Oke, kita bakal langsung liatin juga gameplaynya ya. Saya penasaran dengan debuff-nya dan juga buff-nya ya. Terutama debuff-nya sih. Oke, di sini kita dapat dikasih percobaan seperti biasa. Oke, line up-nya full CCG ya.
Oke, saya lambatin aja jadi 1 kali atau 2 kali deh. Saya buff dulu. Pertama katanya buff, nanti musuhnya kena di buff gitu ya. Kemudian kita serang ke satu orang. Misalkan ini biru ya. Saya hajar ke hijau aja supaya nanti dia nggak cepat mati. Coba ya. Kemudian yang merah kita bolehlah serang sini. Nah, lihat nih, ada di buff nih, kena musuhnya nih. Nah, kita nge-buff dulu. Ah, musuhnya kena di buff, teman-teman. Tuh ya. Waduh, cepat sekali. Ini buffnya ada banyak ya, teman-temannya. Kita lihat ya. Wah, gila banyak banget. Ini komen ya yang tadi kalau dia bintang 3 ya. Ini basic statnya. Oke, kita lihat lagi. Baca lagi bisa lewat sini. Nah, ketika karakter kita melakukan penyerangan dapat mendapatkan 1 komen ya. Karena tadi ada 3 kali penyerangan. Dia komennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, langsung 6 ya. Oke. Karena tadi nyerang juga si Arimanya ya. Oke, kita coba buff lagi. Kemudian kita tembak. Mati nih kayaknya. Oh, hilang ya. Buffnya hilang. Kemudian digantikan 1 yaitu tadi ya. Saya agak lupa namanya siapa ya. Yang naikin attack related. Wow. Sebenarnya ini menarik ya. Tapi kembalikan ke line up masing-masing ya. Karena biasanya si Sigi itu cuman butuh 4 hero semua gitu. 4 hero DPS semua atau support gitu ya. Dan nggak perlu buff up gitu. Kalau tapi teman-teman kalau butuh-butuh buff bisa ngambil sih sebenarnya. Bagus-bagus aja. Karena pasifnya tadi menunjang cara bermain shield ya. Oke, kita buff lagi sekali lagi. Ini mirip lagi ya. Oke, kita disuruh katanya ketika kita kehilangan shieldnya, kita bakal dapat mendapatkan kekuatan. Coba ya, kita coba ikutin instruksinya ya. Ya, kita dapat shield nih. Kita lihat ya, shieldnya dihancurkan nih. Ya, shieldnya aja nggak hancur. Saya coba sampai shieldnya hancur deh. Nah, tuh ada redash damage ya. Ada buff baru yaitu redash damage, pengurangan damage. Nah, ini yang ditimbulkan dari efek wasu teman-teman ketika shieldnya tuh hilang. Bagus juga sih, bisa bikin pertahanan dia makin jago. Ya, oke, kita geser lagi teman-teman. Nah, kita mau lihat ini wasu ini ketika ada 6 stack, nanti dia katanya bakal ngehapus dan digantiin 1 sama attack related stat. Kita lihat ya. Yang kena vulnerability ternyata 1 ya. Dan ketika mati, tuh lihat teman-temannya bakal kena damage lagi ya. Walaupun kita nyerangnya ke sini, tapi area damage tuh kena gitu loh. Dan ketika mati ada damage yang ditimbulkan dari serangan tadi. Nah, ini kan dihapus ya, digantikan dengan basic stat. Bukan. Berarti sini attack related stat. Oke, kita langsung serang aja, langsung habisin. Sepertinya buff itu keluar yang attack stat itu kalau kita nyerang ya. Nah, tuh muncul ya damage deal dan lain-lain sebagainya. Gitu. Oke, nice. Di sini kita diperlihatkan adanya buff damage reduction
ketika kita sudah kehilangan shield. Wah, bagus sih sebenarnya. Tapi saya tuh khawatir kalau kalau bawa dia, kalau PvP yang random atau yang otomatis gitu ya, takutnya dia ngebuff terus gitu loh. Jadi buang-buang slot. Kadang saya berpikir seperti itu kalau PvP yang ini ya, yang otomatis. Tapi kalau PvP yang bisa dimainin itu justru bagus banget. Nah, di sini katanya kita ketika Su itu ada di battlefield akan memberikan shield kepada orang yang memilih dan meningkatkan skill level. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita coba tembak deh. Oh, damage-nya bakal dibagi-bagi terus tuh. Nah, ketika mati, itu damage-nya juga akan diberikan ke yang lain. Nah, saya tuh penasaran cara pemberian debuff tuh apakah dengan cara kita mengklik ini ya? Misalkan saya ngeklik ini nih. Saya kasih buff. Nah, ke sini kan. Terus saya coba kill yang lain. Misalkan kill yang ini. Apakah debuff-nya itu ke sini atau ke sini ya? Coba ya. Kita buff dulu. Oh iya bener ke sini ya berarti ya. Sebelum itu dipakai. Nah, itu attack related nih yang logonya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau kalau dari tim sendiri ya kalau dikata cocok berarti nanti cara main Wasu itu adalah Wasu, kemudian Arima Iksa, Arima Ijo itu ya. Satu laginya adalah Arata Proto, bagus juga. Kalian pasti tahu lah ya. Saya coba liatin lagi lah. Nah, ini Arima Ijo ya cocoknya. Berarti kalau sama dia line up-nya. Kemudian Arata Proto atau Yukinora. Kemudian Wasu dan Arima Iksa ya. Yang di belakang sudah pasti ini hero yang sangat-sangat wajib. Saya pasti bakal gacha dia karena saya mau masuk Shishigi ya. Kalau teman-teman mau tahu pasifnya, nanti saya bahas di Shishigi ya. Di tim Shishigi. Entah saya udah bahas atau belum. Sepertinya udah. Nanti lihat lagi aja. Pasif Kuromado itu seperti apa. Dia cocok dijadiin backhook teman-teman. Oke, mungkin gitu aja untuk Wasu ya. Bagi teman-teman yang memang ingin bertanya bisa lakukan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.